berdiri pada tahun 1964. Pada mulanya, sekolah ini dipimpin oleh Muhammad Syafi'i pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Ahmad Rohadi pada tahun 1970 sampai dengan 1979. Dilanjutkan oleh Bapak Hafi pada tahun 1979 sampai dengan 1982. Raden Sunarto BA pada tahun 1982 sampai dengan 1988. Ahmad BA pada tahun 1988 sampai dengan 1992. Pada tahun 1992 sampai dengan 1997 dipimpin oleh Haji Mujitabar Rashid BA. Dilanjutkan oleh Dr. Andes Haji Muhammad Kasim MM pada tahun 1997 sampai dengan 2005. Dr. Andes Imam Sanusi MPD pada tahun 2005 sampai dengan 2007. Dan Dr. Haji Asmaun Saleh MPD pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Pada kepemimpinan beliau, sekolah ini mulai berkembang dan menunjukkan berbagai perubahan ke depan, sehingga kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Sekolah yang berdiri di tanah seluas 12.375 meter persegi ini beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 73, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Perkembangan teknologi menuntut sekolah-sekolah untuk selalu meningkatkan sumber daya manusianya. Tidak terkecuali dengan SMA Negeri 1 Sampang yang akan selalu meningkatkan proses belajar mengajar agar tercapai lulusan yang berbudaya, berkualitas, bermoral, berwawasan dan berdaya saing global serta berakhlak mulia. Hal tersebut sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Sampang. Dalam pembelajaran, SMA Negeri 1 Sampang sudah 4 tahun mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan didukung oleh 86 tenaga pendidik yang berpengalaman, terlatih, dan profesional. Saat ini, SMA Negeri 1 Sampang memiliki 968 siswa yang terbagi menjadi 30 kelas, di mana setiap tingkatan kelas dikelompokkan menjadi 7 program IPA dan 3 program IPS. Untuk menunjang semangat serta kelancaran proses pembelajaran, SMA Negeri 1 Sampang dilengkapi oleh berbagai fasilitas, diantaranya laboratorium seni, laboratorium IPA, laboratorium komputer, perpustakaan, musola, dan kantin. Dengan segala kondisi dan potensi yang dimiliki, SMA Negeri 1 Sampang dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah sebagai salah satu sekolah rujukan tahun 2016 melalui surat keputusan nomor 1740-D4-KU-2016. Jadi SMA 1 ini ditunjuk sebagai sekolah rujukan, bukan meminta, tapi ditunjuk karena memang SMA 1 Sampang ini memiliki kelebihan dari SMA Negeri 1 Sampang ini bisa dilihat dari akademiknya. Kalau akademik itu diukur dengan lomba-lomba yang diikuti seperti OSN dan lain sebagainya, maka Fatimah itu sudah menunjukkan prestasinya ke tingkat dunia dengan lomba OSN tingkat nasional, internasional yang sudah mendapatkan medali. Kalau itu diukur dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya PBM dalam arti banyaknya siswa yang diterima di jalur undangan,
maka SMA Negeri 1 Sampang juga seperti itu. Ada 100 siswa kurang lebih rata-rata setiap tahunnya diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan. Kelebihan SMA 1 Sampang di bidang non-akademik, dalam hal ini FLS 2N. Kita punya Aisyah Ahmad yang meraih juara tingkat nasional dengan meraih emas seni krianya. Dan terakhir, kita pun juga punya siswa dengan prestasinya di bidang seni suara mewakili Jawa Timur untuk ke tingkat nasional berupa juara bintang radio tingkat provinsi. Dan untuk O2SN kita pun juga punya banyak prestasi-prestasi di situ. Terakhir juga ada seni bela diri berupa pencak silat, siswa kita meraih perak. Tentu saja karena memang SMA 1 Sampang ini ditunjuk sebagai sekolah rujukan, kami melihat banyak tantangan yang insya Allah tantangan-tantangan itu akan dibuat program yang sudah nampak adalah program literasi, di mana selain sudah bekerja sama dengan perpustakaan daerah Kabupaten Sampang yang setiap hari Jumat mobil pintar itu datang ke SMA Negeri 1 Sampang, selain untuk meminjam, melayani pengembalian dan peminjaman buku, juga ada waktu di mana para siswa untuk kesempatan membaca buku-buku itu. Dan yang membanggakan, program literasi ini oleh guru-guru SMA Negeri 1 Sampang dibuat semacam gerakan di mana bahwa di tiap kelas itu ada perpustakaan mini yang bisa dimanfaatkan, selain dipinjam juga bisa dibaca pada saat-saat tertentu atau pada jam-jam istirahat. KBM itu perlu ditingkatkan, dan khususnya pada PBM seni budaya. Para guru seni budaya sudah melakukan inovasi berupa memanfaatkan limbah yang ada di sekeliling kita, seperti limbah kerikil, limbah genting yang tidak dipakai, dan limbah kerikil misalnya, itu dimanfaatkan oleh siswa, tentu saja dipandu oleh guru seni budaya untuk membuat jalan setapak di sekitar kita. Dan untuk limbah genting yang tidak dipakai itu dijadikan taman-taman di sekolah kita. Serta untuk plastik, limbah plastik seperti botol aqua justru dimanfaatkan untuk pot bunga yang kemudian itu menjadi hiasan di sekitar kelas yang ada di SMA Negeri 1. Demikian pula dengan guru-guru bidang studi prakarya dan kewirausahaan. Betapa para guru tersebut sudah membimbing, mengajar kepada anak, tidak saja melaksanakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita untuk dijadikan produk. Dan lebih jauh lagi dari produk-produk tersebut, bagaimana anak-anak juga diajarkan untuk memasarkan produk-produk itu, khususnya lingkup SMA Negeri 1 Sampang.
Sebagai sekolah rujukan dan sudah mengimplementasikan kurikulum 2013, SMA Negeri 1 Sampang menerapkan berbagai macam kegiatan pembelajaran, baik pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Kegiatan pembelajaran juga dilakukan dengan kerjasama dengan instansi lain. Semua itu diharapkan agar peserta didik dapat berdekatan dengan dunia nyata. Tentu saja, segala kegiatan belajar di SMA Negeri 1 Sampang tetap mengedepankan pembentukan pribadi berkarakter dan berbudaya. Pembentukan pribadi berkarakter dan berbudaya dilakukan dengan cara yang pertama, pembiasaan budaya hidup bersih lingkungan sekolah. Yang kedua, pembiasaan pembentukan budaya santun dan religius. Selanjutnya, pembiasaan rasa peduli terhadap sesama melalui kegiatan pramuka dan palang merah remaja. Pembiasaan budaya sportif dan kerjasama melalui kegiatan olahraga, dan pembiasaan cipta terhadap budaya lokal melalui kegiatan lomba dan pertunjukan seni. Pembiasaan dan pembentukan karakter itulah yang diharapkan oleh kurikulum 2013. Tentunya, SMA Negeri 1 Sampang berusaha meningkatkan segala potensi agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Sebagai indikator pertama, terlihat dari siswa SMA Negeri 1 Sampang selalu lulus 100% dengan capaian nilai yang sangat memuaskan. Indikator kedua, keberhasilan pembelajaran rata-rata 35% alumni SMA Negeri 1 Sampang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia melalui jalur undangan atau biasa dikenal dengan SNMPTN. Pada tahun 2013, 78 dari 268 siswa. Tahun 2014, 110 dari 284 siswa. Tahun 2015, 108 dari 275 siswa. Dan tahun 2016, 98 dari 327 siswa. Untuk mewadahi bakat, potensi, dan kreativitas peserta didik, SMA Negeri 1 Sampang memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bersinergi dengan organisasi siswa intrasekolah atau biasa dikenal dengan sebutan OSIS. Di antaranya ada pramuka. Pada ekstrakurikuler ini selalu diadakan apel pagi yang diadakan pada Jumat pagi dan dilanjutkan dengan kegiatan kepramukaan yang diadakan pada Jumat sore. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan dan membentuk karakter mandiri pada siswa SMA Negeri 1 Sampang. Selanjutnya ada pecinta alam atau biasa kita kenal dengan sebutan Gaspala, palang merah remaja, kerohanian Islam atau biasa kita kenal dengan sebutan Demas, kegiatan jurnalistik yang bernama Mekar, karya ilmiah remaja, paduan suara, English Club, bola voli, perisai diri, atletik, basket, dan futsal. Dalam hal prestasi, SMA Negeri 1 Sampang tidak pernah surut. Slogan berani berprestasi selalu dikumandangkan dalam segala event, baik akademik maupun non-akademik. Di bidang akademik, SMA Negeri 1 Sampang meraih prestasi, diantaranya yang pertama, dominasi SMA Negeri 1 Sampang terlihat dalam Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten. Dalam 5 tahun terakhir, dominasi SMA Negeri 1 Sampang terlihat pada tahun 2012, 19 nomor diraih dari 24 nomor yang dilombakan. Tahun 2013, 20 nomor diraih dari 27 nomor yang dilombakan. Tahun 2014, 23 nomor diraih dari 27 nomor yang dilombakan. Tahun 2015, 24 nomor diraih dari 27 nomor yang dilombakan. Dan
Pada tahun 2016, nyaris SMA Negeri 1 Sampang memperoleh semua nomor yang dilombakan. Pada tahun ini, 26 nomor diraih dari 27 nomor yang dilombakan. Yang kedua, SMA Negeri 1 Sampang juga selalu mendominasi dalam event siswa berprestasi kabupaten. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, 5 besar dibabat habis oleh wakil-wakil SMA Negeri 1 Sampang. Potensi dan prestasi akademik SMA Negeri 1 Sampang untuk bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional tidak diragukan lagi. Pada tahun 2007, Yusron Feryadi meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional di bidang fisika. Pada tahun 2009, Solikin meraih medali perunggu Olimpiade Sains Nasional di bidang matematika. Pada tahun 2010, Siti Fatima meraih medali perak Olimpiade Astronomi Asia Pasifik. Pada tahun 2011, Siti Fatima meraih medali emas Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi. Kembali pada tahun 2012, Siti Fatima menorehkan prestasi baru. Ia meraih medali perunggu Olimpiade Internasional Astronomi di Brazil. Di bidang non-akademik, prestasi yang diukir siswa SMA Negeri 1 Sampang tidak kalah mentereng dengan prestasi akademik. Deretan prestasi non-akademik antara lain, yang pertama, pada tahun 2011, Aisyah Ahmad meraih medali perak FLS 2N bidang kriya tingkat nasional. Kembali pada tahun 2012, Aisyah Ahmad meraih medali perunggu FLS 2N bidang kriya tingkat nasional. Pada tahun 2014, Ahmad Hussein Ghazali meraih medali emas FLS 2N bidang kriya tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015, juara 1 Museum Blok antar SMA se-Jawa Timur. Pada tahun 2016, juara 2 bola voli antar SMA se-Jawa Timur. Pada tahun 2016, Ari Fahrezi juara 1 internasional tenis junior di Pattaya, Thailand. Deretan prestasi akademik dan non-akademik yang diukir SMA Negeri 1 Sampang bukan sekedar kebanggaan, namun lebih merupakan tantangan yang akan terus ditingkat kembangkan. Bendera sudah kita kibarkan, langkah sudah kita jejakkan. Deretan hasil dan prestasi belajar sudah kita dapatkan. Tugas selanjutnya adalah memantaskan diri kita akan segala yang kita raih. Selamat berkarya, selamat belajar, dan sukses bersama SMA Negeri 1 Sampang. Sejauh ini melangkah mencari hati yang terindah, namun sampai kini tak ada yang pasti dalam hidupku. Entah sampai kapan ku bisa temukan hati yang tersisa untuk diri